empty hearts and Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang plastik 8.2. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria Natasha Tagalung. Nama saya Bonifacius Sagala. Nama saya Samuel Alexandro Silitonga. Nama saya Lamroli Simbolon. Nama saya Prima Tambah. Di sini kami akan menjelaskan borehole 2. Pertama-tama membuka aplikasi Plaxis Input. Kemudian klik New Project, lalu OK. Setelah itu kita mengganti title-nya menjadi borehole 2. Model dengan model aksi simetris, elemen sama dengan 15 node. Dimensi. Untuk right-nya 50, bottom-nya kita ubah menjadi minus 40, dan top-nya kita buat 0. Lalu kita pilih OK. Untuk membuat lapisan tanah, kita menggunakan tools geometry line. Kita menggambar sembarang pertama dulu untuk membuat lapisan pertama. Lalu kita klik escape pada keyboard untuk memutus. Setelah itu kita klik selection, lalu kita klik di point yang akan kita ubah. Kita ubah ketebalannya sesuai dengan data yang diberikan, yaitu 0,55. Begitu juga dengan yang di kanan. Ini kita ganti menjadi 20, lalu ini kita ganti menjadi 0,55. Lalu di atasnya kita ubah menjadi 20. Selanjutnya, untuk memasukkan material set, klik global. Karena lapisan pertama adalah pasir, kita drag ke sebelah kiri, lalu kita klik edit, kemudian kita ubah identification-nya menjadi sesuai dengan soal atau data yang diberikan. Lapisan pertama yaitu sandy silt mixed. Kemudian kita pilih drainage karena muka air tanah berada di atas. Kemudian ansatnya kita ganti sesuai data, yaitu 4,5 untuk gamma ansatnya dan 14,3 untuk gamma tatnya. Untuk permeability-nya kita lihat dari data yang diberikan, yaitu 864. Kemudian untuk parameter RF-nya kita lihat dari data, yaitu 3447,4. Kemudian untuk new-nya kita menggunakan 0,45. Untuk CRF-nya kita menggunakan 0, untuk ping-nya 25, dan PSI-nya 0. Lalu kita klik untuk mengubah warnanya. Lalu kita klik OK. Setelah itu, lanjutkan membuat lapisan kedua dan juga material set yang kedua dan seterusnya hingga lapisan ke-10. Nah, berikut adalah lapisan tanah dan material yang telah selesai hingga 10 lapisan. Kemudian untuk memasukkan material tersebut ke lapisan tanahnya, kita memilih material yang akan kita pilih, lalu kemudian kita drag. Setelah itu kita pilih OK. Kemudian kita membuat fondasinya dengan menggunakan tool plate. Kita klik, kemudian kita pilih, lalu kita tarik hingga kedalaman 25 meter sesuai dengan data yang diberikan. Lalu kita klik escape. Setelah itu kita memberikan fondasi pada beban pada point load sistem A sesuai dengan koordinat yang ditentukan. Lalu kita berikan pembebanan pada lapisan tanah yang sudah digambar. Klik icon point load, lalu pilih point load sistem A. Untuk Y value-nya diberikan 2800 kN per meter. Lalu klik OK. Selanjutnya kita definisikan material pada icon material set, lalu pada tab global pilih set type plates, lalu klik new. Untuk material setnya, untuk pada tab identification kita berikan nama untuk plate-nya, lalu pada material type kita pilih elastis. Untuk tab properties,
nilai AI yang diinput ialah 4210 angkat kali 10 pangkat 5. Untuk EI-nya itu 1400, untuk nilai D-nya 0,2, untuk nilai W-nya itu 7 kN per meter, untuk nilai V-nya 0,3. Lalu klik OK, lalu klik pondasi tiang pancang, lalu diseret ke gambar tiang pancangnya, lalu klik OK. Setelah itu klik pada icon standar fix. Setelah itu kita lakukan meshing pada icon get generate mesh, lalu klik update. Setelah itu klik pada initial conditions. Untuk nilai gamma waternya kita di nilai 10 atau default, lalu klik OK. Lalu klik icon level muka air, diletakkan pada kedalaman 1,35. Caranya dengan mengklik pada gambar, lalu untuk kedalaman D-nya diberi nilai 1,35, lalu klik OK. Lalu untuk sisi sebelah kanan diklik 2 kali, lalu diberi input nilai 1,35. Setelah itu klik pada generate water pressure generation, lalu klik OK, lalu klik update. Setelah itu klik pada initial pour pressure. Setelah itu klik pada generate initial stresses, lalu klik update. Setelah itu klik calculate untuk kalkulasinya, lalu disimpan. Lalu pada tahap kalkulasi, pada tab general, untuk phase-nya itu kita beri nama pondasinya. Setelah itu untuk calculation-nya kita klik plastis. Setelah itu pada tab parameters, kita pada control parameter, pada additional steps diberi nilai 100, lalu centang pada delete intermediate steps, lalu pada loading input, stage construction, lalu define, lalu klik pada tiang pemancangnya, lalu klik update. Setelah itu klik next. Untuk general phase-nya kita beri nama pembebanan. Untuk calculate type-nya masih sama, plastis. Dan tab parameters-nya kita beri additional steps dengan nilai 100, lalu klik define, lalu klik pada pembebanan. Setelah itu klik update. Setelah itu klik di total multipliers. Setelah itu define. Pada sigma m load A diberikan nilai 2800, lalu klik next. Lalu yang ketiga, pada tab general diberi nama angka keamanan dengan calculation type yang sama. Setelah itu pada calculation type kita pilih V reduction, lalu pada tab parameters additional steps-nya 30, lalu define. Setelah itu calculate, lalu klik yes. Setelah itu klik update. Setelah itu klik calculate. Setelah kalkulasi pemancangan tiang, pembebanan dan angka keamanannya, kita klik pada output. Untuk hasil dari deformasi akhirnya yaitu senilai 691,25 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Pengecekan angka keamanannya, pada identification klik pada angka keamanan, lalu klik tab multipliers. Untuk angka keamanannya itu senilai 27,99030. Lalu klik save.